menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Kita hadir tiap hari mulai pukul 14.00 hingga pukul 15.30. Masya Allah, kita telah hadir dengan guru-guru kita yang sudah hadir tengah-tengah kita. Ada Ustadz Hilmi Firdausi yang Masya Allah telah berkeliling selama safari dakwahnya yang insya Allah memberikan keberkahan dan juga kebermanfaat untuk kita semua, dan juga guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji yang mahatnya Masya Allah sudah ada di mana-mana, insya Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita akan belajar tentang zakat, yaitu berkaitan dengan tema kita siang hari ini, zakat membersihkan dan mensejahterakan. Kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Muhajirin Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur. Di segmen pertama ini pemirsa, kita akan menyampaikan tentang zakat sebagai pembersih harta dan jiwa yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd.
yang kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Bapak Kiai Haji Syarif Mat Najih. Kita doakan beliau semoga dalam keberkahan, kesehatan, dipanjangkan usia dalam ketaatan dan kelak husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seperjuangan saya Mas Haji Sofyan, Masya Allah beliau kemarin sempat nyopirin saya ya dari bandara ke rumah ya. Nanti silahkan dibuka di YouTube, acaranya nyopirin Ustadz ya, sekalian promosi. Masya Allah, nggak kerasa Bapak sekalian ya, sudah hari ke 27 ya. Ada yang lebarannya hari Jumat, juga mungkin ada yang lebarannya hari Sabtu ya, terserah, nggak usah diperdebatkan, insya Allah semua ada rujukannya. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting. Kenapa? Karena ini bagian dari pondasi rukun Islam kita. Kata Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Ya. Islam itu dibangun atas 5 perkara, Bapak-Ibu sekalian. Ya, kita kenal dengan nama rukun Islam. Jadi enggak sah sebagai seorang muslim kalau tidak melaksanakan 5 perkara ini. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, berzakat, lalu haji jika mampu, dan saum Ramadan. Zakat itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita. Kadang-kadang kita ini suka agak pelit Bapak sekalian. Kenapa Allah mensyariatkan zakat? Ya, untuk mensucikan, untuk membersihkan harta kita. Tadi kalau kita membaca, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka ya, sedekah, zakat ya, untuk mensucikan, untuk membersihkan harta mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau punya harta, nanti ada THR atau hasil perdagangan segala macam, itu juga ada hak orang lain di dalamnya. Ya. Zakat, infak, sedekah. Nah, saya mau tanya, bedanya apa? Nah, ya kan kita belajar nih, sering ngomong tentang zakat, infak, sedekah. Bedanya apa sih? Kalau zakat itu spesial, peruntukannya tidak boleh segampang kita membagikannya kepada siapa saja. Ya, kalau infak kita boleh bagi kemana aja bebas. Tapi kalau zakat itu namanya ada mustahik zakat, 8 asnaf. Ya, kita hanya boleh membagi zakat kepada orang-orang tertentu, ya, yang tertuang di surah At-Taubah, gitu kan? Ayat 60. Pada siapa? Fakir, miskin, amil ya, pengurus zakat. Siapa lagi? Mu'allaf, orang yang bermusuh Islam. Siapa lagi? Hamba sahaya, gharim, orang yang punya utang. Siapa lagi? Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan dan kekurangan bekal, kehabisan bekal. Yang terakhir, fisabilillah, orang berjuang di jalan Allah. Hanya 8 orang itu saja ya. Jadi kalau ada zakat itu nggak boleh dipakai buat renovasi masjid, Pak. Hati-hati nih. Zakat nggak bisa buat renov masjid. Nggak bisa sembarangan, kecuali infak. Infak bebas, penggunaannya lebih luas. Nah, sedekah itu apa? Sedekah itu semua kebaikan namanya sedekah. Termasuk zakat, termasuk infak itu sedekah. Jangankan uang, pakai senyum aja sedekah. Senyum adalah sedekah, gitu kan ya. Tapi dari saya nih, saya kasih tahu nih, kalau ada kotak amal lewat, jangan disenyumin. Ya, loh Bu, kenapa senyum depan kotak amal? Lah, Ustadz, kan senyum itu sedekah, bukan begitu ya. Sedekah, senyum sedekah itu hadis bagi yang nggak punya duit. Ya, nih yang nggak punya duit, sedekahnya bisa pakai senyum. Apalagi bisa pakai kalimatut thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu sedekah juga. Bahkan kata Rasul, membantu orang naik ke atas onta pun sedekah itu. Bagi orang yang nggak punya duit. Tapi bagi orang kaya, kayak Bapak Ibu semua, amin. Iya, sedekahnya adalah duit. Ya makanya kalau ada kotak amal lewat jangan disenyumin, tapi masukin duit, gitu ya. Zakat, infak, sedekah. Untuk apa sih zakat? Zakat itu untuk membersihkan hati kita Bapak sekalian dari sifat tamak, rakus, kikir. Karena kita ini pelit. Ya, kita ini termasuk apa ya? Umat yang pelit gitu ya. Makanya harus ditegur. Sampai dulu di zaman Khalifah Abu Bakar ada orang yang mau meniadakan syariat zakat langsung diperangi. Tidak boleh. Zakat ini adalah bagian dari syariat Islam. Ya. Untuk apa lagi? Untuk membersihkan hati juga para mustahik. Biasanya orang miskin suka dengki sama orang kaya, ya kan? Suka hasad, suka iri, suka marah-marah, bawaannya senewan aja kalau orang kaya. Makanya kalau dibagi sama orang kaya itu membersihkan hati juga. Tidak hanya muzakinya, tapi juga mustahiknya. Itu guna zakat.
Masya Allah. Apalagi zakat gunanya sebagai pemerataan ekonomi, ini penting. Islam ini agama sosial. Ya, Islam agama sosial. Kita mengenal ada hablum minallah, juga ada hablum minannas. Hablum minallah menurut saya itu lebih mudah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau kita bersalah sama Allah, istighfar, taubat, Allah ampuni tidak? Allah pasti ampuni. Innallaha tawwabur rahim, innallaha ghafurur rahim. Allah ampuni. Tapi kalau kita bersalah sama manusia, contoh kita mengambil haknya manusia, ya, atau utang kita nggak dibayar, kira-kira Allah ampunin nggak? Enggak, bayar dulu utangnya, kembalikan dulu haknya. Itu hablum minan nas. Karena itu dalam tataran hablum minan nas ini Allah menciptakan syariat zakat. Untuk apa? Agar kita merata, ya, agar kita semua merasakan gitu loh, bahwa ini loh rasanya bagaimana kalau orang yang kelaparan, ya. Seperti saum kita, ya, kita merasakan bagaimana orang kelaparan, orang kehausan. Sampai kata Rasulullah SAW, laisal mu'minuna alladhi yasba'u wa jarhu ja'un ila jambih. Tidak beriman seseorang, ya, tidak beriman seseorang kata Rasulullah jika membiarkan tetangganya kelaparan sampai ke lambungnya. Itu. Ya, kita ini agama sosial. Jadi antum semua nggak cukup dengan sholat ke masjid, ibadah ke masjid, tilawatil Quran, tapi nggak peduli sama tetangga sekitarnya. Nah, jadi ibu ya, ibu nggak cukup sholat, ibu nggak cukup pengajian seperti ini. Harus perhatikan, ada tidak tetangga kita yang butuh, ada tidak tetangga kita yang sedang kelaparan. Kalau ada dan kita nggak peduli, kata Rasul, kita termasuk golongan orang-orang yang tidak beriman. Hati-hati, kita ini agama sosial, tidak cukup soleh sendirian. Gitu ya Bu ya. Jadi sekarang nanti ngecek nih pulang ke rumah, ada nggak nih orang-orang di Pondok Kelapa ini yang masih kelaparan? Karena kalau ada yang masih kelaparan, antum semua cuek, kebagian dosanya. Islam sangat memperhatikan masalah hubungan antar manusia. Sampai kata Rasulullah, kalau ibu-ibu masak, maka banyakin kuahnya, airnya. Supaya apa? Bisa sedekah, bisa bagi-bagi sama orang. Ya kan nggak enak kita masak, asapnya nyampe ke orang, makanannya nggak sampai. Jadi gitu ya, besok lebaran daging kan lagi mahal nih, nggak usah banyak-banyak, setengah kilo aja cukup, tapi air 3 panci begitu ya. Buat semur dia gitu ya, sedekah kuah semur, nggak apa-apa, yang penting kan sedekah. Ya, Islam agama berbagi, Islam agama sosial. Gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah dengan zakat ini tunaikan. Bapak Ibu sekalian, sudah zakat fitrah belum? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Walaupun syariahnya itu nanti ada buka puasa di hari terakhir sampai dengan sebelum Idul Fitri khutbah. Tapi nggak apa-apa dibayar sejak sekarang. Berapa besarannya? 3,5 liter beras atau 2,5 kilogram. Pakai uang boleh apa tidak? Madzhab Hanafi boleh. Ya, 3 madzhab yang lain kalau bisa pakai bahan pokok yang kita makan sehari-hari. Tapi dua-duanya silahkan. Ya, saran saya segera berzakat fitrah. Kenapa nanti kalau nunggu malam terakhir, malam takbiran itu biasanya amilnya kerepotan. Tuh, saya pernah mendapat itu Pak, di sebuah masjid malam takbiran, beras sampai mungkin ada bertonton di situ. Ya, kenapa? Orang serentak bayar zakat fitrahnya habis maghrib, itu amilnya kelimpungan, nerimanya udah capek. Akhirnya ujung-ujungnya menyalurkannya asal-asalan, tidak tepat sasaran. Nah ini yang dikritisi, makanya boleh kita berzakat fitrah bahkan sejak tanggal 1 Ramadan. Walaupun afdolnya tetap ya habis maghrib di malam takbiran sampai nanti sebelum khotib naik mimbar. Gitu ya Bu ya, zakat fitrah. Zakat mal, udah belum zakat mal? Udah ya insya Allah ya. Boleh nggak menjatuhkan nanti haulnya Ramadan? Boleh. Ya, setahun dan orang banyak menjatuhkan haulnya di Ramadan. Yang penting sudah cukup nisabnya. Berapa nisabnya? 85 gram, artinya 85 juta. Kalau Bapak Ibu punya simpanan 85 juta, maka sudah kena zakat. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi yang kembali mengingatkan kita dan kita belajar kembali tentang rukun Islam yang ketiga. Untuk kita diingatkan kembali untuk berbuat zakat atau membayar zakat. Karena kita di dalam diri kita ini masih banyak yang kotor dan perlu dibersihkan. Seperti apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa sesungguhnya diri kita ini masih banyak kekikiran. Untuk itu Allah memerintahkan kepada kita untuk membersihkan hati kita, untuk berbagi sesama, untuk merasakan sesama, untuk merasakan kenikmatan apa yang kita rasakan. Lalu bagaimanakah zakat itu memberikan kesejahteraan kepada umat dan juga kepada diri kita? Insya Allah Kiai Haji Syarif Matnaji akan menjabarkannya kepada kita di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.
Masih di Damai Indonesiaku dan disiarkan langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur dengan tema besar kita yaitu zakat membersihkan dan mensejahterakan. Seperti apa yang disampaikan di segmen 1 tadi oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi bahwa zakat hablum minallah dan hablum minannas. Dan hablum minannasnya inilah yang akan kita bahas di segmen itu, bagaimana zakat mensejahterakan umat dan juga mensejahterakan diri kita. Kiai Haji Syarif Matnaji akan menjelaskan kepada kita semuanya. Selamat mengikuti, silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga senantiasa kita dalam penjagaan Allah. Juga yang terhormat, terkhusus akhi fillah Ustadz Hilmi Firdaus, Ustadz Sofyan, yang semoga terus diberikan keistiqomahan dalam dakwah. Jamaah sekalian berbahagia, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berlimpah harta, ada yang penuh dengan keterbatasan. Begitulah sunnatullah. Karena itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Emang Allah udah atur, kudu ada yang kaya, kudu ada yang miskin. Tujuannya apa? Allah sampaikan liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya sebagian kalian bisa mengambil manfaat dengan keberadaan dari yang lain. Dan bahasan kita tentang zakat pada saat ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada mereka yang kaya. Jangan cuman ente senang di dunia doang, teruskan dong, pertahankan kebahagiaan ente sampai di yaumil qiyamah. Maka engkau kudu berterima kasih dengan saudara-saudara kita yang berhak menerima zakat. Karena saat mereka menerima zakatmu, maka otomatis harta yang kau miliki dipastikan sudah bersih. Karena itu tadi disampaikan oleh Ustadz Hilmi Firdaus yang merujuk kepada ayat Al-Quran surat At-Taubah. Maka bila engkau mengeluarkan zakat, sesungguhnya Allah menginginkan kebaikan kepada dirimu. Hartamu menjadi bersih, bila bersih maka akan bermanfaat. Kalau harta tidak kau keluarkan dalam bentuk zakat, maka engkau akan membiarkan hartamu berpenyakit. Cuma memang kasih sayang Allah ini disikapi bagi sebagian orang yang kaya, yang mereka tidak puas dengan harta yang dia miliki, justru akan menjadi beban. Malahan kita dapetin banyak banget orang-orang yang sengaja udah nggak bantuin rakyat, malah duit rakyat yang diambil, betul apa enggak? Ente kudunya membantu orang-orang yang susah. Kita temukan betul banyak berita, kok bisa ya ada orang yang duitnya sampai puluhan miliar, kerjanya kerja apaan? Jamaah sekalian berbahagia, kenapa kemudian jadi ketahuan, jadi kemudian tertangkap? Karena ente tidak memberikan hak dan kewajiban yang seharusnya kau tunaikan. Hak buat orang miskin adalah kewajiban untuk engkau. Sampai Allah ceritakan, Allah berikan warning keras, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah memberikan ancaman keras, hati-hati engkau yang tidak mengeluarkan zakat. Harta yang kau simpan, yang kau tahan, yang harusnya kau berikan kepada saudara-saudaramu, salah satu bentuk ejawantah hablum minannas. Jangan kau hanya memikirkan dirimu, bahwa engkau adalah makhluk sosial dan ada amanah di pundakmu. Ketika Allah percayakan engkau di antara hambanya mempunyai keberlimpahan harta, karena Allah ingin menjadikan engkau orang-orang yang berlimpah pahala dengan harta yang kau berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Maka jamaah sekalian berbahagia, sejarah mencatat
Dalam sejarah Islam ini dicatat seorang lelaki yang pada masa kepemimpinannya nggak ketemu orang miskin, nggak ketemu orang susah. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau disebut juga sebagai khalifah yang kelima karena begitu mempunyai prestasi yang luar biasa, hubungan dia kepada Allah dan hubungan dia kepada sesama manusia. Kana sawwama qawwama. Adalah Umar bin Abdul Aziz ini orangnya hobinya puasa dan dia suka sholat malam. Tetapi yang menarik adalah ketika beliau diceritakan dengan kedermawanan dan prestasinya yang sampai sekarang belum tertandingi, karena nggak ketemu orang yang berhak menerima zakat karena semuanya makmur. Jamaah sekalian yang berbahagia, beliau berkata bahwa tidak ada harta yang kukeluarkan kepada orang lain, kuberikan kepada orang lain, kecuali aku merasakan itu masih teramat sedikit. Ma'a'taitu malan ala ahadin illa wa ana astaqilluhu. Tidaklah ada harta yang kuberikan kepada saudaraku, kecuali aku merasa itu masih teramat sedikit. Maka itulah diatur zakat itu minimal tuh, standar paling minim. Jangan sampai kemudian engkau merasa terbebani, 2,5% aja dah kalau zakat mal. Itu paling ringan. Jangan kemudian berkata, Ustadz saya mau ngasih 5%, tapi nggak enak nih katanya 2,5%. Lu mau kasih separohnya juga boleh. Tetapi kebanyakan orang, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Allah yang menciptakan manusia, jadi Allah tahu banget pada diri manusia tersimpan potensi bakhil. Ketidakinginan mereka begitu kuat untuk melihat saudaranya dalam keadaan berbahagia. Karena itulah di bulan Ramadan diingatkan dengan pesan zakat. Minimal zakat fitrah dah. Bagaimana kemudian engkau mempunyai andil dari 3,5 liter yang kau makan. Kemudian setahun sekali zakat fitrah kau keluarkan, itu minimal. Maka saya ketemu dengan seorang teman yang dia berdoa begini, ibu bapak, Ustadz doain aneh dong. Aneh kalau berdoa minta kepada Allah, ya Allah berikan saya kemampuan zakat mal bisa 1 miliar. Ada nggak yang berdoa di sini begitu? Jamaah, padahal itu adalah satu karunia besar. Kalau ente zakatnya 1 miliar, berapa duit ente? Tapi kadang-kadang niat baik pun tidak banyak orang punya. Niat baik pun tidak banyak orang berani. Ente tinggal berdoa, ya Allah berikan saya kemampuan bisa zakat 1 miliar. Enggak kebanyakan Ustadz, niat aja kagak berani. Niat mau membahagiakan teman aja enggak ada, saudara aja enggak ada, membahagiakan saudara. Karena itu di mimbar ini saya ingin mengatakan bahwa zakat yang kau keluarkan benar akan menyejahterakan orang lain, saudara-saudaramu. Karena itu ajaran kita, ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Maka itu khudh min amwalihim, disuruh ambil. Kalau sukarelawan aja dia ngeluarin orang kaya, rasanya susah ketemu. Maka itu diwajibkan, khudh min amwalihim, ambil. Kudu diingetin, kudu disampaikan bahwa pada hartamu ada hak saudara-saudaramu yang saat engkau memberikannya maka akan mendapatkan kebahagiaan dari orang yang menerima itu dengan doa-doa mereka. Jemaah sekalian berbahagia, apa alasan Umar bin Abdul Aziz? Dia bilang setiap aku sedekah, memberikan harta kepada orang lain, aku merasa enggak cukup. Kenapa? Karena kata beliau, aku malu kepada Allah. Nanti di yaumil qiyamah, saat padahal di dunia aku mendoakan saudaraku supaya masuk syurga. Kan kita kalau berdoa tuh selalu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kan kalau tarawih tuh dibaca terus tuh. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku malu
lisanku mendoakan supaya saudaraku masuk surga, kemudian nanti di yaumil kiamah ditanya, bagaimana mungkin ente menginginkan saudara ente biar masuk surga, urusan dunia aja ente kagak bagi. Gimana mau percaya ente menginginkan saudaramu masuk surga, ente punya harta tidak kau keluarkan kepada yang berhak. Maka kajian ini mengingatkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena kau diberikan keberlimpahan harta, cukup itu menjadi informasi kau diberikan peluang lebih oleh Allah untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan kebahagiaan itu jangan cuma di dunia. Jadi orang kaya di dunia, jadi orang kaya di alam barzah, jadi orang kaya ketika dibangkitkan. Itu yang harus kita targetkan, bukan hanya kaya di dunia. Semoga manfaat. Terima kasih Ustadz Kiai Haji Syarif Ahmad Najih telah memberikan penekanan dan juga penegasan kepada kita betapa pentingnya sebuah zakat. Dan kita kembali diingatkan belajar dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz betapa rakyatnya betul-betul sejahtera akan mulianya zakat. Dan insya Allah seperti apa yang quote yang disampaikan oleh Kiai Haji Syarif, bahwa apa yang dibahagia atau apa yang kita rasakan kebahagiaan di dunia ini, kita lanjutkan kebahagiaan itu di akhirat dengan menunaikan zakat. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk menunaikan zakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, di segmen berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab yang insya Allah saya akan undang terlebih dahulu untuk para jamaah di sini yang akan dijawab nanti oleh guru-guru kita di segmen berikut. Ada Pak Prabowo, saya persilakan untuk berdiri untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan tentang kondisi orang kaya dan orang miskin. Namun Allah juga menyebutkan dalam surat Al-Ma'un, celakalah orang yang sholat. Untuk yang tidak memperhatikan orang-orang lemah, kurang lebih begitu. Kira-kira seberapa besar celakanya nih orang-orang yang sholat? Ini mungkin perlu bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik dari Pak Prabowo. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema besar kita zakat mensejahterakan dan juga membersihkan. Masya Allah, guru-guru kita tadi telah menyampaikan mukadimah yang sangat luar biasa sekali. Dan tibalah kita di seksi tanya jawab. Tadi Pak Prabowo menanyakan apa yang disampaikan bahwa seberapa besar siksaan atau azab Allah bagi orang yang sholat namun tidak menunaikan zakat dan tidak memperdulikan kaum duafa, begitu kurang lebih ya Pak Prabowo ya. Saya berikan waktu Ustadz Hilmi Firdausi untuk memberikan jawabannya terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Masya Allah ya, Pak Prabowo. Mantap Pak Prabowo, sesuai dengan namanya ya, alhamdulillah. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Wail itu nama neraka ya Pak. Jadi masuk neraka wail orang yang salat. Salam tuh Bu. Yang salat aja diancam ke neraka, apalagi yang enggak salat. Tapi ayat itu jangan dipotong. Harusnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapa tuh yang diancam ke neraka? Yang salat, yang lalai dari salatnya. Ya bisa enggak khusyuk, bisa asal-asalan, atau juga bisa lalai dengan perintah yang lain. Karena di ayat selanjutnya kan fawail musallin alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Ya, yaitu yang berbuat riya dan enggan memberi makan bagi fakir miskin, enggan menolong orang lain. Artinya apa? Bahwa ada orang sholat, mungkin dia asik sholatnya tapi dia ria gitu loh. Nah ya, ria sholat bisa ria, sedekah bisa ria. Contoh gimana kalau ria sholatnya? Kalau sendirian baca trikul ya, kalau pas jadi imam dia baca Ar-Rahman, itu ria. Gitu ya. Atau memperbagus bacaan sholatnya karena ingin dipuji manusia. Itu amal yang Rasul benci tuh. Ya, memperbagus bacaan sholat karena ingin dinilai manusia. Atau sedekah juga ria, ya, ingin dipuji manusia dan sebagainya. Hari gini zaman sosial media, orang bakti sosial, foto cekrek share ya, orang segala macam di share. Ya silahkan kalau memang tujuannya untuk memotivasi orang lain. Tapi juga banyak yang karena ingin dipuji, menaikkan jumlah follower, jumlah viewers ya, supaya banyak yang nge-like dan sebagainya. Ketika amal kita sudah ada motivasi dunia, motivasi ingin dipuji manusia, selesai.
ria, itu ancamannya. Dan enggan memberi makan fakir miskin. Tadi saya bilang, Islam ini tidak cukup dengan agama soleh sendirian. Rajin sholat, tapi ada orang miskin butuh makan, dia cuek. Dari masjid pulang tiba-tiba turun ke bawah, di depan al-muhajirin ada yang minta makan, kita nggak kasih, boleh jadi sholat kita golongan orang-orang yang lalai. Ya, Islam ini agama yang seimbang, hablum minallah, hablum minannas. Gitu Mas Agung, Mas Sofyan. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi atas penjabarannya apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Prabowo tadi. Berikutnya saya ke para jamaah ibu-ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ibu Sri Joko, kami persilakan untuk berdiri. Ibu Sri Joko, silakan, nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan begini Ustadz, kita menyerahkan zakat mal di suatu tempat. Nah, sewaktu-waktu yang dikeluarkan itu bukan berupa uang, tapi berupa sembako. Apakah diperbolehkan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang berhubungan dengan iftar. Di sini banyak sekali, mohon maaf ini memang agak menyimpang dari zakat. Yang perlu saya tanyakan mengenai iftar itu, di mana di Masjid Al-Muhajirin ini banyak sekali yang memberikan sedekah untuk berbuka puasa. Nah, setelah dihitung-hitung, kemungkinan uang pada bulan Ramadan ini masih ada sisa. Nah, apakah bisa dipergunakan untuk tahun berikutnya atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Satu lagi boleh enggak ya, Ustaz? Saya rasa cukup dulu saja, nanti kita akan lanjutkan lagi para jamaah yang sudah antri dengan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Sri ya. Tadi atas pertanyaannya tadi zakat mal tapi berupa sembako ya. Padahal ya. Baik, zakat mal itu adalah zakat yang dia mempunyai aturan. Pertama dengan nisab, dan kemudian dia juga harus mencapai haul. Maka kemudian berkembang dengan ada zakat juga profesi. Karena masa yang petani disuruh zakat, kerjaannya capek, terus yang direktur BUMN duitnya nggak kena zakat gitu. Kemudian itu menjadi berkembang dengan adanya zakat profesi. Ini perlu saya sampaikan supaya kita mengetahui bahwa bukan cuman zakat dalam pengertian emas, perak, hewan ternak, terus sama pertanian. Nah, bagaimana dengan orang yang mengeluarkan zakat kemudian dikonversi kepada sembako? Selagi dia itu diniatkan bahwa 2,5% minimal ya, 2,5% dari harta yang dia keluarkan. Emas misalkan, kan dia standarnya yang kita banyak ketahui adalah 85 gram. Kalau ente punya 85 gram, kemudian bertahan selama 1 tahun dan sampai haul, maka itu wajib dikeluarkan zakat 2,5% dari emas itu. Nah, bisa menjadi berupa 2,5% dari emas yang diberikan, bisa kemudian dikonversi dengan uang. Karena konversi dengan uang, misal emas 1 juta misalkan 1 gramnya, berarti kalau udah punya emas seharga 85 juta, maka kemudian 2,5%-nya kudu dikeluarkan. Nah, pada penggunaannya prakteknya selagi memenuhi dari 2,5% nggak ada masalah. Yang penting diberikan kepada orang-orang yang disebut mustahik, orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi kalau misalkan kemudian harta yang kita punya itu kita kita keluarkan sampai pada kriteria, kalau zakat mal ada nisab dan ada haul. Ada juga yang disebut dengan ta'jiluz zakah. Jadi mendahulukan zakatnya, termasuk zakat profesi itu adalah orang yang mendahulukan zakatnya. Dia dalam misalkan gajinya 1 bulan 10 juta. Dihitung-hitung kalau 12 bulan kan 120 juta. Nah, dalam teknis pelaksanaannya ada yang secara hitungan kotor, ada yang hitungan bersih. Nah, itu ada kajian lagi. Ada yang kemudian mengaturnya 10 jutanya 2,5%-nya berapa? Itu yang kudu dikeluarkan. Misalnya 200 atau 250 ribu ya. Saya kalau ngitung duit agak lambat, tapi kalau nerima duit rada cepat gitu. Kalau buat ngeluarin.
Jadi pada prinsipnya boleh saja. Kemudian bagaimana dengan biaya tadi yang dikumpulkan pada saat iftar gitu ya. Karena niatnya sedekah gitu ya, niatnya sedekah. Orang yang memberikan itu harusnya mereka menjadi orang yang sudah tidak lagi terganggu dengan digunakan untuk apa. Dia tetap pahalanya dapat. Cuma memang yang diberikan amanah kudunya karena dia memang mengambil momentum pahala yang besar. Kalau memang iftarnya diniatkan buat memberikan iftar itu, habisin karena tidak mengecewakan yang memberikan. Sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan beda dengan sedekah yang dikeluarkan di luar bulan Ramadan. Tetapi perkara yang memberikan, saya memberikan di bulan Ramadan buat iftar, itu dia dapat pahalanya. Cuman masalah panitianya nih, habisin. Di Indonesia masih banyak banget orang yang butuh bantuan. Apalagi ditambah banyak orang yang kemudian mengkorupsi duit rakyat, tambah banyak tuh yang membutuhkan. Jadi dihabiskan karena mereka berharap bahwa pahala itu akan berlipat pada saat dikeluarkan di bulan Ramadan, gitu ya. Baik, terima kasih Kiai Haji Syarif. Ada pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Ini bagaimana ketika ada orang, dia termasuk yang du'afa, bahkan dia termasuk yang 8 asnaf, namun dia mempunyai motivasi yang sangat luar biasa sekali, ingin menunaikan zakat, Ustadz. Bagaimana dengan hukum si fulan ini? Apakah dia termasuk orang yang mendapatkan pahala zakat dan lain sebagainya? Fadhal Ustadz Hilmi. Zakat itu kan ada syaratnya ya Mas ya. Harus tadi sudah mencapai nisab dan haulnya. Kalau ada orang memaksakan walaupun belum mencapai nisabnya gitu kan, hartanya belum sampai 85 juta, jadi saya pengen banget nih, jatuhnya bukan zakat, jadinya sedekah namanya. Dan sedekah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, itu nilainya spesial. Kalau orang sedekah lagi orang kaya banyak duit, biasa Pak, duit kita 1 miliar, sedekah 1 juta kan biasa banget, recehan itu. Tapi kalau antum punya uang cepek-cepeknya di kantong, ente sedekah 50.000, Masya Allah ya, jatuhnya nilai sedekah. Bahkan sedekah di kala sempit itu nilainya spesial, apalagi di bulan Ramadan. Begitu Mas. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi. Berikutnya saya ke jamaah dari Masjid Al-Muhajirin, Pak Sujat Miko yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Pak Sujat Miko, boleh berdiri. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendek aja Pak Ustadz. Kalau bakhil itu adalah ciptaan dari Allah, kenapa orang itu kok tidak takut jadi bakhil? Bagaimana menghilangkan perasaan bakhil tersebut dari orang supaya kalau kita sedekah itu juga atau zakat itu betul-betul terserah kepada Allah bagaimana? Jadi mohon penjelasannya supaya hal tersebut bisa dimengerti oleh kita. Terima kasih. Menghilangkan sifat bakhil begitu ya Pak Sujat Miko ya. Baik, terima kasih Pak Sujat Miko. Silakan Yai Syarif Mat Najih. Menghilangkan sifat bakhil yang itu sebetulnya sudah fitrah dari Allah begitu ya Pak Sujat Miko ya, silakan. Itulah justru yang harus menjadi kebahagiaan buat orang yang gemar memberi, gemar bersedekah dan kemudian menunaikan zakat. Bahwa engkau telah dipilih oleh Allah menjadi orang yang keluar dari sifat bakhil. Karena itu kita teruskan ayatnya. Maka siapakah mereka yang akan terbebas dari potensi pelit? Alladzina hum ala innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manua illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun, sampai kemudian akhir ayatnya. Saya ingin menceritakan bahwa bila benar engkau sholat dan selalu melaksanakan sholat sesuai dengan yang Allah perintahkan, sejatinya hilang rasa bakhil dari dirimu, sejatinya. Ustadz, ternyata faktanya ada orang yang tetap pelit. Nah, pasti sholatnya adalah fawailul lil musallin alladzina hum an sholati ala sholat an sholatim sahun. Fawailul musallin alladzina hum ala sholatim sahun ya. An sholatihim sahun, jadi lupa karena tadi ayat yang pertamanya. Jadi jangan-jangan kau lalai dalam sholatmu, menunda-nunda waktu sholat. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu diceritakan beliau sampai punya asisten
yang setiap hari memanggil untuk orang-orang yang ada, untuk rakyat yang dia pimpin. Ainal gharimun, ainal masakin, ainal yatama, aina an-nakihun. Sampai dipanggil, mana orang-orang yang sedang kelilit hutang, mana orang-orang anak yatim, mana anak-anak orang-orang miskin. Setiap hari dia tidak pernah mau berhenti, kecuali setiap hari melakukan itu sampai tidak ada orang yang miskin. Nah, itu perlu kita latih. Dan apalagi kalau diingetin buat menghilangkan sifat bakhil, ayat yang lain juga menceritakan masalah kakum fi saqar, apa yang menyebabkan engkau sampai neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Itu diceritain, hati-hati ente yang punya sifat bakhil, bahwa harta yang kau miliki itu bila tidak ditunaikan untuk kau berbagi, apalagi sampai zakat yang wajib, zakat wajib tuh, maka engkau akan mendapatkan siksaan yang tidak berkesudahan nanti di yaumil qiyamah. Jadi kalau kita ingatnya ke situ, insya Allah tidak akan ada sifat bakhil lagian. Maka itu aneh betul kalau ada orang bakhil. Ente giliran berobat sakit, diambil duitnya miliaran untuk berobat, ente mau, tapi nolak penyakit dengan sedekah ente kagak mau, rada aneh. Makanya akhirnya duitnya dibetot sama Allah, diambil habis-habisan. Ada yang kemudian kebakaran, ada yang kemudian waliyadzubillah. Itu petaka bagaimana orang-orang bakhil pada waktunya, bukan hanya di akhirat, di dunia juga mereka akan diambil hartanya oleh Allah, karena semuanya milik Allah. Masya Allah, terima kasih Yai Syarif atas jawabannya. Kita masih ada 2 segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sesaat lagi kami akan kembali. Baik, terima kasih pemirsa. Masya Allah, tabarakallah, kita masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dan masih dengan tema besar kita zakat membersihkan dan juga mensejahterakan. Banyak pertanyaan yang sudah siap para jamaah yang ada di sini. Salah satunya mungkin diantaranya bagaimana ketika zakat kita salurkan langsung, tidak harus ke masjid, asalkan itu termasuk para penerima, para mustahik dan juga para 8 asnaf tadi ya. Dan Ibu Sumarsono yang sudah siap dengan pertanyaannya yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Ibu Sumarsono, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya mau tanya Ustadz, bahwa tadi zakat adalah membersihkan harta kita untuk mensucikan ya. Bagaimana seandainya saya memberikan zakat untuk keluarga terdekat saya yang lebih miskin, tapi ada salah satu yang non muslim, Bapak. Apakah saya boleh, karena saya supaya dia balik ke Islam lagi gitu, mencontohkan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Sumarsono. Saya persilakan Ustadz Hilmi Firdausi terlebih dahulu. Ibu, zakat, infak, sedekah memang prioritas utama untuk zawil kurba, kerabat yang terdekat, tapi yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Kita nggak boleh zakat ke istri, nggak boleh Pak ya. Zakat ke orang tua nggak boleh, itu kan memang kewajiban kita menafkahi. Nah ini misalkan ada lingkungan keluarga kita, ya keluarga dekat atau keluarga jauh, tapi qadarullah dia bukan muslim. Untuk zakat sendiri tidak boleh, karena ada batasannya. Nanti jatuhnya mungkin ya ke perbuatan baik, sedekah ya. Sedekah itu kan banyak cabangnya. Silakan, karena kita ingin membina silaturahim dengan yang bersangkutan, dan siapa tahu kita doakan semoga dia terketuk hatinya, dapat hidayah gitu. Ini sedekah dari kita. Termasuk nanti kalau kita kurban, Ibu, bagi kurban boleh. Ya, kurban bagi dagingnya untuk non muslim boleh, itu untuk mengikat. Ya, tahaddu tahabbu gitu ya, saling memberi hadiah agar kita saling mencintai gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi. Mungkin Ustadz Kiai Syarif Mantaji akan menambahkan dari pertanyaan dari Ibu Sumarsono tadi. Silakan Kiai Syarif. Ya, senada, karena memang zakat itu aturannya ketat ya. Orang-orang yang menerimanya juga dijelaskan dengan 8 orang-orang yang berhak yang mendapatkan zakat itu. Tetapi kalau sudah berbicara masalah infak, sedekah atau kebaikan yang kita berikan, maka juga kita akan diingatkan dengan cerita dari Nabi SAW ketika ada seorang wanita pendosa kemudian
memberikan air minum kepada maaf seekor anjing yang kehausan. Jadi kalau memberikan pertolongan jangan kau tanya agamanya. Ente agamanya apaan? Muslim apa kagak? Kalau nggak muslim mana nggak kasih makan jangan. Nah, kalau dia dalam hal sedekah atau kita berbuat kebaikan. Tapi kalau bab zakat maka aturan di Al-Quran ini sangat jelas bahwa ada 8 orang yang berhak itu dan itulah yang harus mendapatkan karena itu yang Allah perhatikan, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran gitu. Termasuk batasan waktu Ustadz Hilmi Firdausi seperti tadi yang antum sampaikan tadi, ketika ada satu kasus masjid menerima zakat beras sampai bertonton sehingga panitia kewalahan menyalurkannya. Nah itu untuk batasan waktunya bagaimana? Kalau zakat fitrah ada batasannya, dibagikan sebelum khotib naik mimbar. Afdolnya sejak maghrib malam takbiran sampai nanti khotib naik mimbar, sebelum itu. Tapi ulama ini melihat ini kondisinya kalau cuma waktu 10 atau 12 jam terlalu mepet. Khawatirnya pembagiannya tidak tepat alokasinya, diaur-aurin gitu Bu, nggak tepat sasaran. Makanya dibuatlah boleh nih ada fatwa berzakat fitrah sejak 1 Ramadan. Monggo silahkan, walaupun tetap afdolnya di malam takbiran ba'da maghrib puasa terakhir. Untuk zakat sendiri, nah ini tidak seperti zakat fitrah. Dibagikannya boleh dikasih waktu. Ya, bahkan beberapa lembaga zakat sudah melakukan itu dengan cara membaginya nih. Contoh begini Bu, ada orang miskin dapat uang 10 juta, ya dikasih tuh haknya 10 juta. Itu kadang-kadang orang miskin tersebut tidak bisa menggunakan 10 jutanya dengan baik, dihambur-hamburkan segala macam, ujung-ujungnya nanti dia minta lagi, ngemis lagi. Nah ada beberapa lembaga zakat yang membagi 10 juta dibagi 12 bulan supaya bisa menghidupi lebih panjang. Karena memang cenderungnya orang tuh beramal banyak di Ramadan Bu, bahkan menjatuhkan haul zakatnya kebanyakan di Ramadan. Itu memang gak mau rugi PG, ya double-double ya, zakatnya tertunaikan yang wajibnya plus dapat pahala Ramadan juga, double-double tuh. Tapi ujung-ujungnya apa? Orang semua sedekah di Ramadan, orang miskin itu makannya 12 bulan Bu, bukan Ramadan doang makannya. Gitu ya, dia Ramadan kenyang tuh, dapat makan banyak, sedekah banyak, 11 bulan dia libur. Nah ini gunanya lembaga amil zakat, mengatur supaya lebih bisa tersalurkan selama 11 bulan yang lain. Jadi untuk zakat sendiri boleh digunakan, ya diatur oleh para amil zakatnya. Insya Allah teman-teman semua yang berzakat di Ramadan tetap kebagian pahala Ramadannya. Nah tadi kata Pak Kiai kan kalau sudah berzakat infak sedekah udah lepas, jangan dihitung-hitung lagi. Ya, untuk penyaluran teknisnya bagi zakat sendiri ada beberapa lembaga sudah menyalurkan lebih periodik supaya orang miskin itu yang berhak itu tidak semua pol-polan di Ramadan, nanti 11 bulan dia ngemis lagi. Nah, kalau bisa malah zakatnya bentuknya produktif. Kita lebih baik memberikan pancing kepada mereka dibanding ngasih ikan. Dan saya bilang sering sekali kepada mustahik ibu bapak, sekarang boleh jadi antum semua berhak menerima, tapi jangan pengen selamanya. Ke depan pengen jadi yang ngasih, jangan selamanya pengen jadi ember, tapi sekali-kali pengen jadi keran, gitu Mas Sofyan. Terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi. Berikutnya saya ke Pak Bismo untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Bismo, boleh berdiri, mic-nya boleh digeser ke belakang. Silakan. Terima kasih Pak Bismo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit bertanya tapi agak melebar sedikit Pak ya ke masalah zakat. Seperti kita ketahui masalah zakat ini kan wajib Pak ya. Bahkan di Al-Quran pun disebut berulang kali. Tapi di dunia ini kadang-kadang kita punya kewajiban lain. Sebagai contoh, kita wajib harus membayar zakat. Tapi juga kita wajib membayar pajak. Nah, apakah pertanyaan saya ya, apakah tidak ada upaya dari para, apalagi negara kita negara mayoritas muslim terbesar di dunia, apakah tidak ada upaya dari para ulama ataukah para pendiri agama di negara kita atau Majelis Ulama Indonesia itu berupaya membuat suatu pemilihan apakah mau membayar zakat atau membayar pajak atau minim dikombinasikan, karena kalau pajak kan cuma 2,5%, kalau zakat kan cuma 2,5%, tapi kalau pajak itu bisa sampai 30%. Nah, paling tidak upaya untuk dikombinasikan. Secara hukum, baik hukum dari Allah maupun hukum di dunia,
itu lebih berat mana Pak? Kan lebih berat zakat ya hukumnya. Nah, mungkin itu pertanyaan saya, mudah-mudahan pertanyaan agak sedikit melebar ini dapat menjawab ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, menarik ini apa yang disampaikan oleh Pak Bisma, silakan Yai Syarif. Ya, sepanjang yang saya tahu bahwa ada kebijakan dari pemerintah yang diberikan kepada lembaga amil zakat tertentu yang sudah terverifikasi. Bila dia berzakat ke tempat itu maka akan otomatis potong pajak. Jadi itu udah ada, cuman memang lembaga-lembaga tertentu. Kalau Bapak ngasih tiba-tiba ke tidak ke lembaga tapi ke orang tertentu yang dapat mustahik itu, asnaf itu, maka tidak secara otomatis. Nah, masih ada keterkaitan itu Pak. Cuma memang saya sih melihat begini, ketika engkau menjadi wajib pajak pasti engkau orang kaya. Ketika engkau menjadi wajib zakat, engkau juga orang kaya. Dan berlakulah janji di dalam Al-Quran, apapun yang kau keluarkan di jalan Allah, maka semuanya akan diganti berlipat ganda. Jadi kita tidak menjadikan ini sebuah beban, tapi sebagai ungkapan terima kasih. Hatta itu pajak. Walaupun kadang-kadang ngejengkelin juga, kita pajak nggak taunya petugas pajak korupsi gitu kan. Itu yang bikin kita rada belakangan ini rada gemes gitu. Mana duitnya di safety box ada miliaran tuh, udah gitu anaknya nganiaya orang lagi gitu kan. Ya karena memang makanan yang haram akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang haram. Itu yang kudu menjadi warning. Tetapi tidak kemudian kita menghukumi bahwa wah ini Ustaz karena pajak akhirnya jadi begini, kita enggak. Makanya pada saat pajak niatin ya Rob, saya membantu negara untuk kemaslahatan umat. Maka nilainya tetap sedekah tuh. Nah kalau sedekah berlaku, jadi kalau kita menganggap bahwa ini buat negara saja dan kewajiban saja, kita tidak niatkan karena niatul mukmin khairun min amalihi. Begitu hadis Nabi, innamal a'malu bin niat pada hadis lain. Jadi kita tenang aja. Bila dimintain wajib pajak, karena emang duitnya ada keluarin. Tidak akan mengurangi hartamu bila kau niatkan itu di jalan Allah. Cuman kalau engkau menganggap itu hanya buat urusan duniawi, boleh jadi engkau akan cuma menggugurkan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Tapi diniatkan, ya Rob terima kasih, ternyata ada untuk menunaikan zakat sebagai saya seorang muslim, saya juga sebagai warga negara Indonesia juga ambil bagian dalam kemakmuran di negeri kita ini. Bila berpikirnya seperti itu, maka yang terjadi enjoy, bersyukur jadi orang kaya. Nggak ada ceritanya orang kaya demen sedekah kemudian jadi bangkrut, nggak ada. Yang ada orang yang pelit, dia yang akan menjadi belangsak dunia dan akhirat. Susah dunia akhirat. Jadi kita harus yakini itu dulu. Perkara tadi yang diusulkan, rasanya menurut saya sudah bijak ketika pemerintah dengan lembaga amil zakat tertentu yang otomatis memotong wajib pajaknya. Cuma memang harusnya gitu, jangan cuman lembaga amil zakat tertentu dibuka aja, misalnya bisa langsung kepada yang memberikan kepada orang yang membutuhkan, yang menerimanya itu 8 asnaf itu udah langsung otomatis harusnya potong. Nanti pada waktunya doain saya jadi Menteri Agama, saya kerjain nanti. Amin, amin, amin. Baik, Masya Allah, terima kasih ya Syarif Haji. Kita masih ada satu segmen lagi menarik apa yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini, yaitu mengenai zakat, membersihkan dan juga mesejahterakan. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Usai jeda kami kembali. Masya Allah, tabarakallah, kita masih di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dengan tema kita yang sangat menarik sekali, yaitu zakat, membersihkan dan mensejahterakan. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita yaitu menjaga hablum minallah dan juga hablum minannas, dan juga memberantas rasa kikir dan juga bakhil kita yang ada di dalam diri kita. Saya ingin menarik kesimpulan dari guru-guru kita, Ustadz Hilmi Firdausi, dari tema besar kita yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, dan juga Kiai Syarif Matnaji. Terlebih dahulu Ustadz Hilmi Firdausi, fadhal Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, zakat ini syariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, agar kita mampu melepas kecintaan kita yang berlebihan terhadap dunia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seringkali membahasakan kita kan pengen ke surga, pengen ke neraka. Ini sebenarnya perdagangan, kita sedang bisnis, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tungjikum min adabin alim.
Kata Allah Subhanahu wa taala, maukah kalian aku tunjukkan perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kenapa selalu seperti itu? Jihad dengan harta dulu, baru dengan jiwa. Harta jiwa selalu seperti itu. Artinya apa? Bahwa kalau kita mengeluarkan harta, ini nilainya besar sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit, dan lepas kecintaan kita terhadap dunia. Karena rezeki kita sudah dipatok. Kalau nanti kita nggak berikan hak orang lain, maka Allah akan memaksa mengambil hak kita dengan sakit, dengan kena musibah, dengan kemalingan, kebakaran, kena bencana alam. Daripada itu semua terjadi, maka salurkanlah tepat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada yang berhak. Demikian Mas Sofyan. Baik, terima kasih Ustaz Limi. Berikutnya Kiai Syarif, fadal. Ya, Nabi mengingatkan dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat kepada manusia yang sekitarnya, dan engkau yang sudah dipercaya dalam tanda kutip oleh Allah menjadi orang kaya di permukaan bumi ini, maka jangan kau khianati kepercayaan Allah. Wajib zakat yang kau keluarkan 2,5% teramat sedikit dibanding dengan berbagai karunia yang Allah berikan. Maka itu bersyukurlah ketika dipilih untuk sebagai tanda kutip kepanjangan tangan Allah di permukaan bumi ini. Ketika dengan harta yang kau punya, yang kau usahakan dan Allah berikan itu, kemudian menciptakan senyuman pada wajah banyak orang dari umat Nabi Muhammad SAW. Ada Imam Ghazali bercerita tentang kedahsyatan pesona akhlak dari Sayyidah Aisyah. Ketika beliau satu waktu dihantarkan oleh keponakannya Abdullah bin Zubair 1 karung uang dirham, totalnya 180.000 dirham. Kata Sayyidah Aisyah kepada budak perempuannya, habiskan, bagikan itu semua yang 180.000 dirham yang 1 karung itu. Padahal waktu itu Sayyidah Aisyah sedang berpuasa, sehingga begitu berpuasa beliau hanya makan atau minum yang sangat sederhana. Kata ini budak perempuannya, andai kau sisakan 1 dirham untuk kita nikmati buat berbuka puasa. Tetapi Sayyidah Aisyah, beliau adalah seorang wanita pilihan yang memikirkan bahwa kebahagiaan bukan cuma di dunia, tetapi juga nanti di yaumil qiyamah. Berzakatlah, karena engkau dengan berzakat engkau tetap menjaga amanah dari Allah supaya tetap menjadi orang kaya dan berlimpah harta. Masya Allah, terima kasih Kiai Syarif Matnaji dan juga Ustadz Hilmi Firdausi yang telah memberikan tausiah pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, dan termasuk orang-orang yang meneruskan kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat dengan kita menunaikan zakat. Pemirsa, tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sesaat lagi kami kembali. Baik, terima kasih pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas pemirsa, atas perhatian Anda juga, dan juga terima kasih para jamaah Masjid Al-Muhajirin Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan jangan lupa besok kita kembali hadir live yang disiarkan langsung dari Masjid Ar-Romlah Jatiwaringin, Bekasi. Dengan tema yang juga sangat menarik sekali, yaitu ketika Ramadan berakhir, sudahkah diri menjadi lebih baik? Insya Allah akan dihadiri oleh Kiai Haji Syahdan dan juga Ustadz Babe Haikal. Saya Muhammad Sofyan dan juga kru yang bertugas dan juga Sarung Wadimor, tentu sarung kita, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana, Engkau yang maha kaya. Ya Rabbana, Engkau yang maha menentukan segala. Maka kami mengemis di penghujung bulan Ramadan ini. Berikan kami kemampuan untuk bisa berzakat, membahagiakan saudara-saudara kami. Ilahana ya Maulana, berikan kesejahteraan buat negeri ini, karena semuanya dalam kekuasaan dan genggaman-Mu. Ilahana, berikan kami keistiqomahan untuk bersedekah, berjuang di jalan Engkau ya Allah, dengan harta dan jiwa raga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.